Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Ngobrol episode berapa nih ya? 18 dengan band Morofus. Oke. Ada Kiko, Osa, dan juga ada Sony. Tapi biar teman-teman gak terlalu jauh lah ya, kita cek dulu nih YouTube-nya Morofus, IG-nya Morofus. Dia mainin musik apa sih? Oke, check it out guys. Nah, tuh dia tuh. Tuh barangnya tuh, ya kan? Nah, tuh barangnya tuh. Keren kan? Nah, sekarang kalau lu mau tahu, wah dia mainin musik apa sih nih? Ini ada personel-personelnya nih. Mending lu kenalannya langsung nih sama teman ngobrol di Antah Berantah. Ininya ya kan? Dari lu kok. Iya, nama gue Kiko. Gue drummer. Drummernya Kiko and Gua Osa, gua megang bass sama vokal. bass vokal ya? Bass vokal. And lo? Gua Sony, gitar sama backing vokal. Gitu guys. Nah ini nih, gue sih sebenarnya gue pengen nanya banyak, tapi yang biasa orang tanya tapi ntar di belakang. Ini yang seru. Gue pengen nanya pertama yang jadi ganjilan gue pengen tahu dulu dari lo. Sebenarnya lu tuh main musik genre apa sih? Gitu. Iya, itu karena sorry. Ada di ketiga video lo di YouTube. Gua tonton. Yang satu adalah Song for Sun, ya. Song of Sun. Oke, terus yang satu Reoni judulnya dan Kisah Cinta. Kayaknya tuh kisah cinta lain lirik ya kan? Nah jadinya gue bertanya-tanya ya kan? Coba silakan. Nah siapa yang jawab tuh? Ini kreator Kalau gua bang ya, gua tuh awal mulanya memang ketemu sama anak-anak ini tuh SMP sih sejarahnya. Ini teman-teman SMP gue semua. Oh, jadi lu udah lama dong ngeband bareng langsung tuh? Iya, gue ngeband bareng. Kelas 1 SMP. Dari kelas 1 Lu SMP bertiga nih? bahkan. Wah, Nah, jadi dulu itu awal-awalnya itu
gue pribadi gue pribadi itu gue senengnya memang lagu pop sebenarnya bang. Oke, pop. Iya pop gitu. Iya zaman SMP sih bang. Popnya kayak apa tuh? Biasanya lu kalau cover tuh apanya itu? Kayak Dewa mungkin gitu. Padi, lebih ke Padi. padi. Oke. Yang lagi hits dulu kayaknya Peter Pan tuh bang. Oh iya, Peter Pan. Sekarang Noah ya. Iya. Dulu Peter Pan. Nah gue kayaknya dulu itu lebih nyaman di lagu pop itu bang. Pada suatu ketika tuh saat pandemi itu bulan apa Sonya? Bulan Maret. Nah, bulan Maret 2020. Betul. Itu kita bener-bener nggak pernah komunikasi, bahkan saya nggak punya nomor WA-nya masing-masing ini nggak. Kenapa bro? Kan dari SMP. Iya, memang tapi SMA kan mencar udah. Mencar semua, kuliahnya pada mencar semua. Gitu. Oke. Jadi ceritanya tuh lu sebenarnya ketemu SMP, main band bareng. SMA cabut dulu nih masing-masing. Cabut. Gitu. Masih ngeband cuman dengan personil beda. Iya, dengan band masing-masing kan. Masing-masing. Terus ketemu lagi pandemi. Lagi pandemi betul. Berarti sorry, langsung aja dipotong nih guys. Ini udah serunya. Berarti Morofus itu kebentuknya 2020. 2020. Oke, tapi sebenarnya udah TST lah ya, udah temen lama iya, gitu ya. Betul. Oke, lanjut Sa. Iya, jadi nah gue di situ masih jiwa gue belum jadi jiwa popang gitu di situ. Gua tahu nih. Biar sorry, gua soalnya suka nebak-nebak boy. Kayak gini. Wah, gue mau main band lagi sama teman lama gue gitu kan. Betul. Kayak dulu nostalgia pop. Gila udah datang doi udah pang. Iya kan? Gimana enggak? Iya, waduh. Gitu. Waduh katanya kan. Iya, jadi gue di situ kaget, gue jujur aja gue kaget juga. gitu kan. Pastilah. Iya. Dan satu sisi gue kan sama dia ini udah lama ya kenal gitu ya. Dan dia ini basicnya juga DJ gitu. Disc jockey. Iya gitu DJ, dan kok ini jadi campur aduk gini gitu ya. Oke. Ya. Terus ya udahlah kita bikin project lah. Oke. Bareng gitu. Kebetulan dia kan ya jago lah main programnya, karena DJ kan butuh software buat edit lah itu ya, segala macam. macam Lu juga editing. Iya, editing juga. Biasa pakai Acid. Oke. Ya, udah kita bikin project ya udah akhirnya ya itulah anak-anak pada udah lah lu bikin lirik lah gitu-gitulah. Yang jelas ya, tapi jiwa gua masih jiwa pop. Oke. Jadi lagunya ngepop aja udah gitu. Jadi Yeah. ya jujur anak-anak wah pada saat itu ya udah kita bikin aja dulu lah proyekan gitu. Oke, Iya. jadi nah benang merah jadi popangnya itu gue belum nemu tuh. Ya, coba nih Sony nih kayak Son. Benang merahnya tuh sebenarnya gini bang. Jadi sebetulnya lagu Kisah Cinta itu udah lagu kedua kita bikin sebetulnya. Malah lagu kedua Malah ya. lagu kedua. Lagu pertama itu Song of Son pertama tuh. Oke. Justru. Nah itu kebetulan gue yang bikin nih lagunya, terus riffnya segala macam gue yang bikin. Terus gue lempar nih ke anak-anak nih gimana. Tiba-tiba Kiko nyeletuk, udah dah jadiin popang aja deh gitu. Akhirnya kita jadiin popang, dari situlah kita main gitu kan. Kalau boleh jujur mah keras genre gue. Keras bener banget. Cuman ketemu mereka kayaknya popang enak nih ya. Lu sebenarnya jadi sebenarnya itu apa? Lu nyari jalan tengah lah ya. Iya, betul banget. Ya, yang pas nih buat kita bertiga nih. Yes. Wih keren sih. Istilahnya nggak gampang loh. Kalau gue kalau udah ketemu, lu masih pop rock, gue udah klasik rock, kita nggak bisa. Kalau gue gitu, iya kan? Betul. Karena kalau nggak gue yang nggak ngembang, kalau nggak lu yang nggak ngembang gitu. Iya. Kalau menurut gue, mendingan kita cari yang seide. Tapi kalau lu malah memilih kita campur aja idenya. Yes. Betul. Wih. Dan lu katanya keras. Lu sebenarnya Gua SMA tuh udah main metal. apa metal apa? Heavy? Deathcore juga sih. Death metalcore? Metalcore. Oke, post hardcore gitu-gitu. Sempet main itu. Gak lama sih, cuma 6 bulanan lah. Gue sama mereka itu. Jadi lu ambil jalan tengahnya aja, yang penting ada distorsinya.
Ini gue asli. Emang gila ini. Guys, ini baru podcast ya. Asli. Big thank you ya lu udah ngedatengin Morovus. Gue say thanks to Indra ya. Ini kita dapat cerita yang beda karena ngobrolnya pasti itu aja dong. Kenapa nama band lo ini? Kapan terbentuk? Aduh. Akhirnya gue dapat obrolan yang lain ya. Nah, sekarang gue mau balik lagi ke lu, Sa. Emang lu siap nerima gitu ya kan? Anjir. Tapi enggak gini, emang lagu kedua tuh gue nungguin ini mana nih, distorsinya mana nih gitu ya kan? Distorsinya mana nih gitu. Tapi sebenarnya pertama Osa dulu deh. Lu akhirnya udah deh ikut aja karena suara terbanyak, atau lu emang pas atau ada yang ngeracun gitu. Istilahnya kan lu dengerin ini dulu, Sa. Iya kan, referensinya. Sempat. Gitu loh. Iya. Referensinya kan. Referensinya. Gitu. Gua semua genre ya. Gue dengerin? seneng gitu, Bang. Seneng gitu. Ya dulu zaman. Tapi kemampuan lu pop. Iya. Iya. Itu masalahnya itu. Itu realistis, Bo. Nggak apa-apa. Bener, itu bener banget itu. Harus sesuai sama kemampuan Iya. dong. Ngapain Dulu bikin? yang kita dengerin itu sering itu Superman is Dead tuh, Bang. Ya, SID ya. Iya, itu Ada zamannya itu. lagi hype banget waktu gue SMP itu. Udah bikin lagu aja kayak gini lah, kata dia gitu. Oke. Anak-anak gitu. Ya udah kebetulan juga dulu pas kita sering latihan gitu ya suka juga gitu ngebawain gitu. Ya udah. Iya, jadi emang SID juga musiknya asik didengerin Iya. kan gitu. Enak Emang lah buat latihan kan. salah satu band punk Indonesia yang menurut gue masanya banyak, Betul. terus karya bagus-bagus gitu ya. Iya. Ya oke sih. Tadinya gue ngomong gini sama Son, gue kan WhatsAppan sama dia. Lu siap-siap aja, gue sejarahnya pang gue tahu banget, gue ngikutin. Sekarang kalau udah obrolan udah dibelokin ini, gue nggak jadi nanya. Gue nggak jadi nanya. Ya ini segala penjuru masuk ke sini. Tapi gini bro, apa lu nggak bikin aja this is Morovus music gitu, bukan ada genre khusus. Ngerti nggak lo? Yes. Karena kalau lu belokin this is popang, nanti lu akhirnya terbelenggu sama itu. Sementara lu pengen bikin kayak kisah cinta, lu pengen bikin kayak, iya nggak? Betul. Ya itu menurut gue ya gitu. So genre kan juga orang yang namain, Bor. Betul. Lu bisa bikin sendiri kok. Betul. Genre lu apa, bluk kayak apa kayak ya kan? Ini genre gue lu mau apa gitu? Yang penting mendengar suka. Iya. Aman, tapi kan istilahnya dari sisi lirik ringan, enak didengar gitu ya kan. Listening lah. Terus yang ada distorsinya juga nggak terlalu kencang gitu ya. Kalau misalnya kategori punk rock ya nggak juga gitu kan. Ya popang itu ngambil ngebutnya aja gitu ya. Tapi so far memang baru 3 single. Baru 3, kita baru mau jalan Dari yang 2020 udah 3 single. Cepet, Bor. Gila, berarti lu sering ketemu? Sering. Rumah deketan? Enggak sih, dia doang paling jauh nih. Itu Kalimalang. Dia Kalimalang. Iya, dekat Iya, kan. gitu. Iya. Dulu zaman gua kecil belum banyak gedung. Ya elah Kalimalang deket banget. Sekarang udah Kalingan, Bro. Jadi kayaknya jauh, ya kan? Gitu. Gue sebagai orang yang besar di sini gitu. Kalau Kalimalang ditanya, lu di mana? Pondok Bambu. Aduh, dibilang jauh bang Pondok Bambu. Anjir. Gue tuh jalan kaki kali kalau lagi gitu kan. Bener. Naik gapaksi gitu ke mana Kalimalang udah gitu main, masih banyak teman-teman di sana. Nah, sekarang gini, Bor. Oke lah, kita nggak usah ngomongin genre. Jadi itulah musiknya Morovus. Yang tadi udah didengar kan, udah dicuplik ya. Istilahnya video klipnya ada 3 single. Target lo apa sih sebenarnya? Kalau gua nih ya. Ini bukan target band ya, target lo nih. Gua dulu itu karena pandemi itu Bang masalahnya Bang. Pandemi itu. Padahal di angan-angan lu banyak mau bikin banyak project mungkin gitu ya. Bukan Bang, ini gua cerita soal awal dulu nih ya. Kita ketemu itu. Jadi
gue mau nostalgia bang sebenarnya bang sama teman-teman gue bang. Gitu. Iya bener. Nostalgia ternyata. Happy comeback. Iya. Sorry bro, sebelumnya sorry nih gue biar berasa di rumah. Tadi gue pakai sarung malah. Dan gue nggak pernah berpikiran untuk lebih gitu bang sebenarnya gitu. Nggak pernah berpikiran pengen punya single, mungkin pengen lah punya lagu iya, sendiri, punya lagu pengen, tapi nggak sebegitunya gitu lah, enggak lah ya. Oke. Iya, akhirnya kok kebetulan ini gitaris kamar nih, itu sering banget ngulik-ngulik lagu gitu. Kalau saya perhatiin di IG-nya sebelum saya ketemu itu, wah ini kayaknya bisa. Tapi lu teman sekolah juga enggak sih? Teman sekolah, SMP. Satu SMP. gitu. SMP mana tuh? The Pool. 80 hari. Say hi dulu dong. Weh, 80 hari. Angkatan 2005 kita, Bang. 2005. Gue SMA gue 67 soalnya. Halim juga. Deketan. Oke, lanjut. Iya, dan gue nggak pernah berpikiran untuk lebih gitu ya. Udahlah kita ketemu, kita ngeband lagi gitu. Enjoy lagi. Ngeband itu ya biasalah cover lagu orang aja, nggak pernah sampai kepikiran untuk bikin single dan lain-lain. Kalau gue pribadi sih enggak, tapi gue nggak tahu kalau teman-teman gue ini ternyata mereka punya niat untuk itu gitu. Iya. Gitu. Udah gue. Nah sekarang pertanyaannya ada ke lu berdua nih. Pop, why not gitu? Kenapa lo harus rubah? Jadi agak kenceng. Ayo, gua ada di kubunya dia nih. So, suaranya dia pop banget. Oke? Banget. Lantunannya indah ya bernyanyi. Cengkoknya. Liriknya. Itu emang nggak bisa dipungkiri, itu nggak bisa. Ini kenapa lo harus paksain? Udah kita popang deh. Ayo. Kalau gue pribadi ya, gue suka yang ngebeat sih. Oke. Gue beat. Sebenarnya pas kisah cinta itu juga sebenarnya gimana ya? Demi Osa aja deh. Demi Osa dah. Ayo guys, semua terbongkar di sini. Tapi intinya lu cari jalan tengah intinya. Iya. Tapi so far nggak ada yang keberatan ya sama. Enggak sama sekali, kalau gue enggak sama sekali. Keren sih. Suka musik yang meriah gimana ya? Ngebeat sih ya. Iya. Pokoknya kalau Kiko nih, Ya lu wajar lah ngebeat lu DJ. iya. Oh, jep. Kalau dia bilang harus ada itu Unsur headbangnya. Kalau lu Son sebenarnya background lo apa Son? Kalau gua sebenarnya lebih suka ke popang sebenarnya. Popang. Yang lu dengerin apa tuh referensinya kalau popang? Jujur referensi gue kalau dari popang itu nggak banyak, cuman satu band yang gue dengerin sampai detik ini itu Blink. Oke. Itu doang yang gue dengerin. Untuk popang ya, yang lain-lain gue juga dengerin, cuman nggak sampai full album. Ya, beberapa jadi lu lagu intinya aja. lu Blink banget dah. Blink banget dah, gitu. Iya. Iya nggak apa-apa. tom bolong. Toh Blink adalah salah satu band yang tidak diragukan kepangannya gitu loh. Betul. Nah, ya. Konsisten. Nah, justru waktu gue 90 yang keluar tuh malah Green Day. Green Day. Green iya. Day, album Dookie itu gila-gilaan, Bro. Itu bisa ngerubah mindset bermusik anak-anak muda saat itu tahun 90-an. Betul. Jadi pada pengen rambutnya diwarnain, jadi pengen punya gitar Fendernya si Billy Joel gitu. Tapi gara-gara si Billy, ini gue cerita dulu ya, cerita zaman gue di 90-an tuh. Gara-gara si Green Day, akhirnya orang pengen tahu lagi kebanyakan punk itu apa sih. Akhirnya dia tahu Rancid, Ramones. Akhirnya dia tahu yang lebih keras kayak The Exploited, kayak The Casualties. Mungkin gue nggak tahu lu pernah dengar apa enggak, tapi itu emang kasetnya nggak masuk Indonesia. Iya. Jadi kita harus pinjam sama yang punya, rekam dulu kan zaman tape Iya. deck. Benar. Gitu. Nah itu punk rock, kategorinya punk rock. Dan setahu gue malah nggak ketemu yang namanya popang. Gue baru baca ternyata popang itu adalah gabungan antara punk rock dan power pop. Itu menurut Wikipedia. Yes.
Tapi gue agak nggak setuju juga di situ ditaruh Ramones adalah salah satu band pop punk. Sebenarnya dia rock and roll punk, udah jelas rock gitu, punk rock and roll gitu kan. Nah, gue nggak tahu, tapi gue pernah ketemu zamannya melodic punk atau ska punk. Ada. Ya, pada zaman melodic punk gue tahu band-band kayak NoFX yang sampai sekarang gue masih ngefans banget. Basisnya juga vokalis gitu kan. Terus banyak lah ya kan. Terus kalau misalnya ska punk ya banyak lah, ada ya banyak lah ya istilahnya. Iya, kayak gitulah. Descendant gitu. Nah, gue popang itu malah ketemu, ternyata gitulah dia bilang ada unsur popnya, ada unsur punknya. Pop itu kan sebenarnya populer ya kan. Wah, asik nih Morofus nih, dengerin lah. Jebret satu lagu yang pertama kali gue dengerin Reoni, masih masuk lah, masih masuk. Oke, wah ini udah, oke kenceng lah, oke. Terus gue dengerin yang kedua malah itu Kisah Cinta. Gua tungguin bro. Ini distorsinya mana? Gua tungguin. Ngedrive doang ya? Ngedrive doang. Oh nggak distorsinya mana? Gua tungguin sampai habis kagak ada. Jadi memang ternyata lu pengen bikin musik ya musik Morofus lah gitu ya. Oke. Kalau dibilang popang, gue sih bukan apanya ya? Mungkin liriknya mungkin ya. Liriknya kita pop, cuman kita mainin dengan cara punk gitu. Tapi iya. Kalau menurut gue ya, mungkin begitu. Lirik sih nggak apa-apa bro. Liriknya kan kita lebih ke gimana sih? Kisah-kisah cinta lah ya. Popang kan banyak kan gitu ya. Nah gini cara bro, apa namanya? Kita kan bermusik. Gue paling agak kurang suka band terlalu bereksperimen. Gue suka kayak Nirvana. Patternnya sama, setiap dia bikin selalu bagus, walaupun sama selalu bagus, gitu. Gue suka kayak Rancid, gue suka pokoknya yang patternnya sama tapi setiap albumnya bagus gitu. Nah kalau lu kan udah nggak ada benang merah ya gitu. Nah dia nggak bisa jelasin sebenarnya arahnya mau kemana sih ini band gitu. Apa emang dah have fun aja lah. Have fun dalam tanda kutip. Lu masukin itu ke YouTube, nanti ada pendengar ya, lu harus bertanggung jawab sama karya lu. Bener nggak? Betul. Iya. Anjir, tahu-tahu meledak nih. Tahu-tahu lu punya grupis gitu. Iya kan? Genre Morofus ya kan? Tahu-tahu lu pindah gitu. Mainin popang lagi. Ya habis pendengar lu kisah cinta lu kan gitu. Bener kan? Nah, gue pengen tanya arahnya aja. Jadi gini bang. Benang merahnya. Ayo Son. Benang merahnya tuh sebetulnya kita ambil dari nama Morofasnya. Oh kita, itu Morofas ya? More of Us sebenarnya. Oke, balik lagi ke nama. Jadi nama itu Morofus yang Morofus katakan itu sebenarnya more of us. More of us. More itu lebih dari kita gitu. Dari kita, betul. Oke, and then jadi dengan nama itu sebenarnya kita pengen explore diri kita masing-masing nih, Bang. Oke. Satu sisi si Kiko suka main dulunya metal, Kosa suka pop, gua suka popang, jadi ya pengennya sih gua nyampur aja lah gitu loh. Ngeblend aja gitu. Cek ya, ombaknya dulu ya. Gitu. Enggak, maksudnya yang udah-udah kan yang begitu berantakan bang. Kita pengen coba kayaknya nggak bakal berantakan. Lu bisa sah-sah aja. Sah-sah aja. Cek ombak, katanya banyak yang dengerin kisah cinta ya. Betul kan? Iya, banyak yang dengerin kisah cinta. Iya. Jadi senang lagi nih gue. Akhirnya tahu-tahu kan kayaknya iya. Lu bikin musik buat siapa? Lu bikin musik buat gua, misalnya gua musisi, lu bikin musik buat gua, pasti banyak kritik yang masuk ke lu. Lu bikin musik buat khalayak lah. Pertama buat diri lu sendiri dulu, band lu puas, lempar, pendengar suka. Simpelnya gitu kan. Karya lu kan ada pesan tuh dalamnya tuh. Mau didengerin kan. Berarti lu lagi cek ombak nih. Cek ombak, betul. Cuman tapi kalau cek ombak, lu tambah lagi lagu pop ya. Masih 2:1 tuh. Setiap single kita beda sendiri ya? Iya. Ini single 4 gua nih bang, project gua nih. Oh single gitu. 4 gua, Reoni, Sony. Kita dia. Reoni emang kental banget sama dia tuh. Iya kan? Gitarnya kayak ngulik banget. Lengkap. Iya.
Kita ngulik banget detail banget dia mainin. Gue kalau lu udah kirim YouTube ke gue, sampai son-sona sampai pasti gue denger ya. Nggak mungkin lewat. Tapi kayaknya pas di lagu pop itu agak males-malesan gitu. Tapi itu gue tungguin sampai habis ya. Gimana nih di story? Gue bukan anti pop, gue rock. Ada di sini ada band namanya Morning Sunshine. Itu drummer gue yang notabene kalau drummer gue sih memang mainin semua genre lah, tapi sama gue kan rock. Dia jadi manajernya si Morning Sunshine, pop abis, vokalisnya cewek segala macam. Kita podcastin gitu, termasuk community kita lah. Itu juga kalau misalnya mungkin jarang ketemu sekarang ya, karena sibukan masing-masing, tapi kita masih sering komunikasi gitu. Nah itu jadi kita nggak anti sama pop gitu. Justru lu itu yang kayaknya ini udah pop tapi gimana caranya jangan pop ya. Iya kan, ini orang dua ini biar jawab. Iya. Bener nggak sih? Betul banget. Lu merasa salah band nggak sih? Karena anak dua ini, tapi ya gimana ya, CS lama gitu ya. Betul. Cuman ya itu ya, benang merahnya memang dari More of Us itu ya. More of Us, betul. Oke, lu pengen explore nanti yang keempat malah proyekannya Kiko ya kan. Kita lihat aja. Nah, kasih bocoran dikit dong. Gitu ya. Ini bakalan arahnya kemana nih? Jangan-jangan metal lagi. Iya kan? Lebih gimana ya? Udah mulai lurus nih Bang, udah mulai lurus. Lurus popnya? Lurus pangnya. Oh, Lurus oke. pangnya sebenarnya gitu. Jadi akhirnya lu menetapkan hati. Belum lah ya, masih cek ombak juga kan. Masih ya latihan masih banyak revisi juga sih. Iya. pengen begini gitu. Iya. Tapi lu kalau produksi itu all studio. All studio. Padahal lu kan mainin digital. Iya. Lu nggak coba bikin sentuhan-sentuhan digital? Instrumennya gitu. Sempet ya. Sempet kalau kita kan biasa ngulik ya suka di rumah gua, suka di rumah Sony gitu. Ya, dia ya nyarinya tetap dari pakai laptop juga, nyari drumnya gitu. Kamu zamannya digital ya. Iya. Betul. BMTH aja kalau lu orang anak punk, BMTH aja sekarang Iya. digital. Dulunya metal Parah. Ya kan. Digital yang bertindak. So, iya, memang ngikutin perkembangan Iya, gitu. betul. Gitu. Kata dia ada yang mudah ngapain susah deh gitu. Ada yang simpel ya. Tapi dari 2020 band lu kebentuk, langsung tuh namanya More of Us. Yes. Iya. Langsung More of Us. Dan sudah menetapkan udah kita bertiga aja deh gitu. Nah, ini nih. Coba Nih. Jadi gini Bang, sebenarnya gua pengennya tetap ya kita band tripis lah. Bertiga pengennya. Cuman ngelihat dari kemampuan kita dalam bernyanyi sebetulnya. Ya menurut gua kalau untuk popang agak kurang suara kita berdua nih. Gitu. Iya. Masa lebih ke pop, gue lebih ke males gitu kan. Sebenarnya kan gitu. Kalau ini bener-bener mau jadi popang, cari vokalis popang. Akhirnya si Osa main bass aja. Iya, maunya kayak gitu Bang sebenarnya. Belum dapet. Belum dapat. Cariin lah nanti. Pokoknya rencana itu udah ada Bang, cuman Tapi udah pernah audisi atau apa belum? Belum ya? Kita ini band pandemi Bang. Band pandemi. Jadi saat pandemi produktif. Produktif parah. ya kita semua pada di WFH waktu itu gitu. Ya, Nah, sekarang ada lo berteman dari SMP bikin band, terus keluar lagu Song of Sun. Lu berarti udah berkeluarga semua? Iya. Iya, berarti itu lagu buat anak-anak lo. Nah jadi gini Bang, kalau untuk Song of Sun Iya. kebetulan banget gue jadi waktu itu gue bikin tuh lagu, bini gue lagi hamil nih. Oh, ceritanya. Oke. Gue tuh nggak sabar pengen ketemu anak gue. Oke. Begitu lahir, terus gue ketemu sama mereka, ternyata nama anak kita bertiga hampir sama semua. Oh gitu. Yes. Siapa namanya? Aksa. Dia Aksa. Ini Aksa juga. Oh, Aksa juga sama gitu. Gue Aska. Gak janjian ya? Nggak janjian. Gak janjian Lu Bang. nanti anak lu suruh bikin band namanya The Axe. Iya kan? Laki semua itu kan? Laki. Iya.
Nggak janjian. Pokoknya gue pas kontak masa nanya udah punya anak lu, udah siapa namanya Aksa, lah kok sama ya. Nah soalnya nama Aska ya sama. Dan keseharian lo kerja, kerja. tapi semuanya pada saat WFA, wah kesempatan nih. Betul. Memang di WFH semua pada saat itu. Jadi lu ngedoain pandemi lama dong. Iya. Enggak. Gue butuh gigs bang. Nah itu dia butuh gigs. Gue butuh gigs. Lu belum pernah nge-gigs? Belum. Gimana kalau gue bikinin? Siap. Wah, Jadi Hah? siap. Kalau single lu 5 udah ada belum? belum. Baru jalan 4. Kayaknya Baru jalan. Desember ini 4 ya. Desember ini. Kalau Desember bisa 5, Januari gue bikinin lu gigs. Buat lu sendiri. Wih, challenge nih, cakep nih. Yeah, karena yang di podcast sebelumnya Gelang Akar gue udah tawarin, kayaknya belum ada jawaban. Gue lagi nyari nih buat 2022 gue mau bikin sesuatu. Tempatnya udah ada. Ya walaupun tetap virtual ya. Iya. Ya. Awal-awal virtual dulu, tapi gue pengen fokus satu band. Gue nggak mau bareng-bareng bandnya banyak, nggak mau. Satu. Cuma minimal syaratnya dari gue dia harus punya 5 single, jangan cover lah. Enggak. Iya. Nah, gitu. Nah, siap kontak gue. Desember. Oh. Desember single 4 mesti iklan. Iya. Awal Desember nih. Nah, gitu ya kan. PR Sony itu ya. Ya kan bikin popang cepat. Kawan Sony kan udah tinggal dengerin apa aja gitu.